Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di pelajaran SKI kelas 5. Sebelum kita mulai pembelajaran SKI hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa dengan membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita masuk ke bab 2, yaitu tentang Nabi Muhammad SAW menegakkan berbagai kesepakatan dengan kelompok non-muslim. Bagian A yaitu membangun masyarakat Islam. Nabi Muhammad SAW meletakkan dasar-dasar kehidupan bermasyarakat di kalangan internal umat Islam. Yang pertama, Nabi Muhammad membangun masjid. Masjid yang pertama Nabi Muhammad bangun adalah Masjid Quba. Apa gunanya? Selain dijadikan untuk tempat sholat, tetapi juga dijadikan sebagai tempat belajar, pertemuan-pertemuan penting, bahkan dijadikan tempat bermusyawarah dan merundingkan masalah-masalah yang dihadapi saat itu. Yang kedua, Nabi Muhammad mempersaudarakan golongan kaum muhajirin dan kaum ansor. Apa tujuannya? Agar setiap muslim terikat dalam suatu persaudaraan dan kekeluargaan, atau yang disebut ukhuwah Islamiyah. Karena pada zaman jahiliyah persaudaraan berdasarkan kesukuan. Nah, Nabi Muhammad menciptakan suatu bentuk persaudaraan yang baru, yaitu berdasarkan agama. Pada awalnya, penduduk Madinah terbagi menjadi 3 kelompok, yaitu bangsa Arab Muslim, bangsa Arab non-Muslim, dan orang Yahudi. Nah, Nabi Muhammad SAW ingin menyelaraskan hubungan antara 3 kelompok tersebut dengan mengadakan perjanjian dalam piagam atau yang disebut Konstitusi Madinah yang isinya sebagai berikut. Yang pertama, semua kelompok yang menandatangani piagam merupakan suatu bangsa. Yang kedua, bila salah satu kelompok diserang musuh, maka kelompok lain wajib untuk membelanya. Yang ketiga, masing-masing kelompok tidak dibenarkan membuat perjanjian dalam bentuk apapun dengan orang Quraisy. Yang keempat, masing-masing kelompok bebas menjalankan ajaran agamanya tanpa campur tangan kelompok lain. Yang kelima, kewajiban penduduk Madinah, baik kaum muslimin, non-muslim, ataupun bangsa Yahudi, saling membantu secara moral dan material. Dan yang terakhir, Nabi Muhammad SAW adalah pemimpin seluruh penduduk Madinah dan beliau menyelesaikan masalah yang timbul antar kelompok. Oleh karena itu, di Madinah Nabi Muhammad SAW mempunyai kedudukan bukan saja sebagai Rasul, tetapi juga sebagai kepala negara. Dengan kata lain, dalam diri beliau terkumpul 2 kekuasaan, yaitu kekuasaan spiritual atau agama dan kekuasaan duniawi negara. Kapan umat Islam boleh diizinkan untuk berperang? Yaitu pada tahun kedua Hijriyah, dengan 2 alasan. Yang pertama, untuk mempertahankan diri dan melindungi hak miliknya, dan yang kedua, menjaga keselamatan dalam penyebaran Islam dan mempertahankannya dari orang-orang yang menghalanginya. Sebelumnya, kalian tahu gak sih apa perbedaan antara Ghazwah dan Sariyah? Jadi, perang yang terjadi pada masa Nabi Muhammad terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama ada Ghazwah dan Sariyah. Ghazwah adalah peperangan yang dipimpin langsung oleh Nabi Muhammad SAW yang terjadi atas 27 peperangan. Sedangkan Sariyah adalah peperangan yang dipimpin oleh sahabat atas petunjuk Nabi yang terdiri atas 47 peperangan. Jadi, jika digabungkan, maka totalnya ada 74 peperangan. Alhamdulillah, pembelajaran SKI hari ini telah selesai. Miss ucapkan terima kasih yang telah menonton video ini. Semoga ada manfaatnya. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.